kepada ibu-ibu yang di luar sana, terutama saya mengucapkan terima kasih support kalian yang mendukung saya sampai saya ke sini gitu. Dan pesan saya, jadilah wanita mandiri. Breaking news, Raffi Ahmad hadiahkan mobil mewah untuk wanita viral asal Aceh. Pemirsa, dunia maya kembali diguncang oleh sebuah kabar yang begitu mencengangkan. Sosok Raffi Ahmad, selebriti papan atas sekaligus pengusaha sukses, mendadak menjadi sorotan karena tindakannya yang bikin jutaan netizen tercengang. Tanpa banyak basa-basi, Raffi memberikan 1 unit mobil mewah kepada seorang perempuan bernama Melda Savitri, ibu 2 anak asal Aceh Singkil yang kisah hidupnya membuat publik tak mampu menahan air mata. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar hadiah. Ini adalah respon spontan atas cerita perjuangan yang menggugah jiwa tentang seorang perempuan yang rela berkorban demi mimpi sang suami hanya untuk ditinggalkan di titik paling menyakitkan. Aksi Raffi pun dinilai sebagai bentuk kepedulian luar biasa dari figur publik terhadap kisah nyata yang menyentuh nurani. Tapi siapa sebenarnya Melda Savitri dan mengapa cerita hidupnya bisa menggugah hati sekelas Sultan Andara? Melda Savitri, pejuang tak tercatat yang kini jadi simbol pengorbanan. Di balik keriput lelah dan senyum sabar itu, nama Melda Savitri kini menjadi simbol dari apa yang sering luput dari sorotan. Perjuangan perempuan biasa di tengah kerasnya realita. Ibu 2 anak ini hidup di Aceh Singkil, sebuah daerah kecil yang jarang masuk pemberitaan nasional, hingga kisahnya meledak di media sosial. Melda bukan artis, bukan politisi, apalagi viral karena sensasi. Ia viral karena kejujurannya, ketulusan kisahnya, dan betapa ia telah memberi segalanya demi kebahagiaan keluarganya. Ia bukan sekedar istri, tapi juga tulang punggung, pendukung utama impian sang suami yang kala itu masih menjadi tenaga honorer di pemerintahan daerah. Dari berjualan cabai, gorengan, hingga keliling pasar dengan motor tua, Melda menjadikan keringatnya sebagai bahan bakar ambisi pasangannya. Tapi hidup berkata lain, dan publik mulai bertanya, mengapa sosok seperti Melda harus melalui semua ini? Cinta, cabai, dan seragam, kronologi perjuangan yang tak tercatat negara. Melda menceritakan dengan mata berkaca-kaca bahwa sejak sang suami mengikuti proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, ia yang membiayai semuanya, mulai dari berkas-berkas administratif, ongkos tes, hingga membeli seragam korpri untuk hari pelantikan. Seragam yang bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi Melda adalah lambang perjuangan, hasil dari ratusan ribu yang ia kumpulkan dari berjualan di depan rumah. Ia percaya ketika sang suami berhasil lulus dan dilantik sebagai aparat Satpol PP, kehidupan mereka akan membaik. Ia percaya semua keringatnya akan terbayar dengan stabilitas dan rasa aman. Tapi siapa sangka, justru saat mimpi itu hampir tercapai, yang datang bukan ucapan terima kasih, melainkan kenyataan pahit yang tak terduga. Publik pun hanya bisa menggelengkan kepala, menyaksikan bagaimana kisah nyata ini menjadi ironi terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Retaknya rumah tangga hanya karena tak ada lauk. Dalam wawancara emosionalnya, Melda mengaku titik balik rumah tangganya terjadi dalam satu sore yang tragis. Suaminya pulang kerja dan bertanya soal makan malam. Sayangnya hari itu tidak ada lauk, bukan karena lupa, tapi karena memang tidak ada uang. Keadaan ekonomi sedang sekarat. Melda sudah mengorbankan semuanya, bahkan untuk beli nasi pun harus berhemat. Tapi entah mengapa, pertengkaran justru membesar. Emosi meledak, kata-kata terlontar tanpa kendali, dan keputusan drastis pun terjadi. Hanya dalam waktu 3 hari sebelum SK pelantikan suaminya terbit, rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun runtuh seketika. Yang membuat publik terdiam bukan hanya persoalan kecil itu, tapi kenyataan bahwa perempuan yang telah mengorbankan segalanya justru dikhianati di depan pintu gerbang kesuksesan. Sebuah pengkhianatan yang terlalu pahit untuk diterima nalar. Netizen menangis, dunia maya bergemuruh. Begitu kisah ini menyebar lewat media sosial, gelombang simpati membanjiri lini massa. Hashtag Justice for Melda sempat trending di beberapa platform.
Ribuan komentar membanjiri akun yang mengunggah wawancara Melda, sebagian besar menyuarakan kemarahan, rasa haru, dan empati mendalam. Banyak netizen membandingkan perjuangan Melda dengan kisah-kisah sinetron. Bedanya, ini nyata dan terlalu menyayat hati. Beberapa publik figur bahkan ikut angkat suara, menyatakan bahwa ini bukan sekedar soal rumah tangga, melainkan soal martabat, pengorbanan, dan bagaimana negara harus membuka mata terhadap perempuan-perempuan pejuang ekonomi rumah tangga seperti Melda. Bahkan sempat muncul rumor yang menyebut bahwa Melda rela menjual ginjalnya, sebuah kabar yang akhirnya dibantah langsung. Tapi rumor itu saja menunjukkan betapa kuatnya kesan perjuangan yang ditinggalkan oleh sosok sederhana ini. Hadiah mobil dari Raffi Ahmad bukan sekedar amal. Raffi Ahmad tak hanya dikenal sebagai presenter dan pengusaha, tapi juga sosok yang peka terhadap isu-isu sosial. Saat mendengar cerita Melda, ia mengaku hatinya tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan 1 unit mobil mewah kepada Melda. Bukan untuk pamer, bukan untuk viral, tapi sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan ketulusan Melda. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi lihat perjuangan di baliknya, kata Raffi saat menyerahkan hadiah itu. Momen tersebut terekam dalam video dan langsung viral. Banyak yang memuji Raffi sebagai figur publik sejati yang tahu kapan harus bertindak. Dan bagi Melda, mobil itu bukan sekedar kendaraan, tapi simbol bahwa perjuangan seorang ibu, seorang istri, dan seorang manusia biasa ternyata masih bisa dihargai walau bukan oleh orang yang dulu ia perjuangkan. Ketika perjuangan istri diabaikan negara dan pasangan, cerita Melda membuka luka lama banyak perempuan di Indonesia. Istri yang mendukung suami dari nol, membiayai pendidikan, pekerjaan, hingga keberhasilan, lalu dilupakan saat sukses datang. Melda hanya satu dari ribuan kisah serupa yang tidak terdengar. Yang membedakan, kisahnya viral. Ia menjadi simbol dari perjuangan domestik yang tak tercatat dalam data statistik. Tak ada upah, tak ada pemakuan, hanya air mata dan diam. Banyak perempuan yang merasa kisahnya tercermin dalam cerita Melda, dan publik mulai bertanya, apakah sistem ASN, PPPK, dan etika aparatur negara cukup tanggap terhadap hal-hal seperti ini? Ataukah kita hanya fokus pada angka-angka tanpa melihat hati yang remuk di baliknya? Spekulasi liar, gosip ginjal, dan kebenaran yang menyakitkan. Tak bisa dipungkiri, viralitas membawa sisi lain yang gelap. Beberapa akun gosip mulai menyebarkan isu tak berdasar bahwa Melda menjual ginjal demi mendukung suami. Narasi itu membuat publik geger. Namun, klarifikasi cepat dari pihak keluarga membantah rumor tersebut. Yang benar adalah Melda menjual cabai, gorengan, bahkan beras eceran untuk membiayai kebutuhan keluarga. Tapi inilah ironi di media sosial. Seringkali yang palsu lebih cepat tersebar dibanding yang benar. Melda tetap tegar. Dalam wawancara, ia hanya berkata, "Saya ikhlas, yang penting anak-anak saya bisa makan, bisa sekolah." Kalimat itu menusuk jantung netizen dan menjadi potongan video yang paling banyak dibagikan. Sebuah kalimat yang lahir dari luka, tapi juga menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Lebih dari kisah rumah tangga, ini adalah potret keadilan sosial. Cerita Melda bukan semata-mata tentang hubungan suami istri. Ini adalah potret keadilan sosial yang timpang. Tentang perempuan yang bekerja tanpa upah, berjuang tanpa diakui, dan ditinggalkan tanpa alasan. Tentang sistem sosial yang belum siap memanusiakan perempuan di ranah domestik. Tentang negara yang memberi SK pengangkatan, tapi lupa mengevaluasi integritas moral penerimanya. Dan tentang netizen yang kini punya kekuatan besar untuk mengangkat suara-suara yang dulu dikubur diam. Melda telah menjadi wajah dari ribuan perempuan yang tak sempat bersuara. Dan mungkin dengan kekuatan viral akan banyak perubahan yang bisa dimulai dari satu cerita ini. Akhir bukan di titik ini, tapi di kesadaran kolektif kita. Melda Savitri mungkin tidak lagi berharap pada siapapun, tapi ceritanya telah mengetuk hati jutaan orang, termasuk Raffi Ahmad yang membuktikan bahwa kepedulian tidak harus menunggu sistem.
Hari ini, satu perempuan mendapat hadiah mobil. Tapi yang lebih penting, satu bangsa diingatkan kembali tentang makna pengorbanan, integritas, dan keadilan. Dan bagi penonton semua, pertanyaannya adalah, berapa banyak lagi Melda di sekitar kita yang belum terdengar kisahnya? Akankah kita tetap diam?